Kita jumpa lagi teman-teman. Jadi di video kali ini seperti biasa ini awal bulan ya. Ini bulan Juli. Jadi di sini saya akan review pendapatan dividen dari investasi saham saya untuk bulan Juni 2025. Dan ternyata di sini untuk bulan Juni ini saya dapat dividen yang nggak kalah besar dibandingkan di bulan kemarin di bulan Mei ya. Jadi langsung aja di sini saya akan bacakan detail dividen yang saya dapatkan untuk bulan Juni ya. Jadi di sini ada banyak ya, ini benar-benar rame ya. Ya meskipun rame ini nggak bisa ngalahin untuk di bulan Mei ya. Ini dapatnya di 75.500 rupiah. Di sini ada West Management sebesar 0,07 USD atau 1.100 rupiah. Ada Home Depot sebesar 0,28 USD atau sebesar 4.500 rupiah. S&P Global di 0,3 atau 400 rupiah ya, dan juga Visa 0,03 USD atau 400 rupiah. Dan diikuti saham Indonesia ya, ini ada BRIS sebesar 9.100, ada SMSM 20.000 rupiah, dan juga TSPC ini 40.000 rupiah. Dan untuk besaran portofolionya untuk di bulan Juni itu 9 juta ya. Jadi langsung aja kita ke riwayatnya ya. Nah ini dia, ini aku ada di riwayat dari RDN saya di Stockbit. Tapi ini saya previewnya itu lewat aplikasi Bibit ya. Karena ini tulisannya lebih besar daripada di Stockbit. Jadi di sini BRIS 9.100 ya. Kemudian dividen dari SMSM 20.000 rupiah tanggal 24 Juni. Kalau yang BRIS tadi di 19 Juni ya. Habis itu dividen dari TSPC ini di 40.000 di tanggal 26 Juni. Jadi ini kalau kita lihat dari jadwal yang saya catat ya, itu agak meleset. Yang saya catat itu cuman BRIS ya untuk bulan Juni. Ternyata di bulan Juni ini saya dapat dividen dari SMSM lagi dan juga dari TSPC ya teman-teman. Nah ini adalah jadwal yang saya catat ya. Ternyata di sini kita nggak hanya dapat dividen dari BRIS untuk saham Indo, ternyata dari saham SMSM juga dan juga TSPC. Nah ini TSPC catatan saya itu di bulan Juli. Ternyata dia bagiin dividennya di bulan Juni, tapi gak masalah. Sekarang untuk saham US-nya ya, di sini saya di aplikasi Peluang. Di sini teman bisa baca dividen diterima dari West Management sebesar 0,07 tanggal 21 Juni ya. Kemudian dari Home Depot ini yang paling besar di 0,28 USD di tanggal 19 Juni. Kemudian S&P Global ya sebesar 0,03 di 12 Juni, dan juga dari Visa sama di 0,03 USD. Jadi di sini lumayan banyak ya, lumayan rame saham yang bagiin dividen di bulan Juni ini. Ada 7 saham yang bagiin dividen. Jadi memang kalau kita lihat untuk Mei ini cuma ada 4 saham yang bagiin dividen, tapi jumlahnya besar itu di saham auto ya. Ini auto kemarin bagiin dividen cukup besar. Jadi di sini di bulan Mei pendapatannya lebih besar. Kalau untuk Juni ini banyak yang bagiin, cuman ya jumlahnya nggak bisa ngalahin di sini ya. Tapi udah lumayan lah. Kalau SMSM 20.000 atau SPC 40.000 lumayan banyak. Kalau BRIS ini dikit ya di 9.100 rupiah aja, tapi nggak masalah. Jadi langsung aja kita update ke hasilnya ya, 75.500 rupiah. Kita masukin aja supaya kita bisa lihat dari perkembangan dividen yang kita terima di bagian diagramnya ini. Kita masukin aja langsung 75.500 rupiah seperti ini. Kita geser ke diagramnya. Nah ini dia. Jadi teman bisa lihat di sini ya, diagramnya cukup besar di bulan Mei dan juga bulan Juni. Karena itu yang paling besar, karena di bulan itu saham itu bagian dividen. Kalau sebelum-sebelumnya ini saham US ya, dividennya kecil-kecil. Sekarang untuk posisi sahamnya ya, bisa teman lihat di sini untuk saham US di sini posisinya lumayan bagus. Wah ini bagus sih, di 10,58% floating profit ya, atau sebesar USD 27 ya, 27,38. Nah ini yang dominan, yang paling dominan itu di TSM ya, itu sebesar 32%. Kita tahu ya, kemarin itu saya ingat bahwa TSM itu yang paling minus ya, bahkan sampai puluhan belasan persen ya kalau nggak salah.
Dan sekarang dia malah yang paling floating profit di 32%. Itu karena apa? Kemarin itu pas harganya turun ya, itu saya beli terus. Nah, kemudian di sini Apple ini sudah menghijau ya, karena sebelumnya merah. Dan Home Depot ini juga kayaknya bakalan menghijau. Dia sekarang di floating loss di 1,6. Sebelumnya sih sampai berapa ya? 5% kalau nggak salah. Kemudian Mastercard di sini 10%, West Management di 5%, Visa 14% dan S&P Global 10%. Jadi sekarang ini untuk saham AS bagus. Nah, ini yang jeleknya nih ya, itu di saham Indo ya. Untuk saham Indo di sini banyak yang merah, yang hijau cuma satu yaitu di SMSN. Di floating profit 3,7%. Ini yang saya suka di SMSN ya, meskipun baru bagian dividen bahkan 2 kali di bulan Mei dan juga Juni, itu dia tetap hijau sampai sekarang ya. Dan yang paling merah itu masih di auto teman-teman, tapi ya auto kemarin bagian dividen ya lumayan banyak ya. Floating loss di 6% untuk saham auto, kemudian diikuti BRIS ya, floating loss di 3,6% dan juga TSPC di 3% juga. Ini kemarin saya kaget ya, karena sebelumnya itu saya jual saham MIDI itu karena dia keluar dari saham syariah dan ternyata sekarang dia balik lagi ke syariah. Sebenarnya saya suka saham MIDI ya, karena kita lihat bisnis modelnya dia jualan gitu ya, retail ya. Dan kalau kita lihat dari segi pendapatannya, dia sebenarnya naik terus ya. Bisa kita lihat di tahun 2021 ini 275 M, 2022 hampir 400 M ya. Kemudian 2023 517 M dan 2024 546 M, dan di tahun 2025 ini ya kuartal pertama 190 M itu lebih besar daripada kuartal 1 di tahun sebelumnya di tahun 2024. Jadi pendapatan dari MIDI ini terus meningkat teman-teman. Ini kemarin harganya turun ya, mungkin karena pendapatan untuk kuartal 4 tahun 2024 itu lebih kecil daripada di tahun sebelumnya, itu sebesar 80 M. Jadi nggak ada 100 M ya. Karena kita lihat sebelum-sebelumnya ini dia di atas 100 M. Jadi mungkin karena itu sih. Jadi total floating loss di saham Indo itu di 2,73% ya, atau 133.000 rupiah. Gak masalah lah, nanti kalau misalnya pas nabungnya nanti kita akan tambahkan di saham Indo lagi sih kayaknya. Karena saham AS ini banyak yang hijau ya. Bahkan yang paling minus pun cuma di 1%. Ya nanti kita akan lihat lah. Jadi mungkin itu aja ya teman untuk video kali ini. Jadi memang di sini di 2 bulan ini, bulan Mei, Juni kita dapat dividen yang lumayan besar. Dan semoga aja nanti kedepannya kita juga bisa dapat dividen yang lebih banyak lagi ya. Karena di sini kita mainnya nabung saham rutin setiap bulan meskipun modalnya cukup kecil ya. Semoga aja nanti bisa dapat dividen yang lebih besar lagi. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.